Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah. Kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh kuat dan besar. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Dia berkata, "Ya Allah, mimpi apa aku semalam tampak seperti nyata? Apa aku ceritakan saja perihal mimpiku semalam kepada ayah? Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu kepadaku terkait mimpi itu." Yusuf bergegas mencari ayahnya, lalu berkata, "Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu." Lalu ayahnya berkata, "Apa itu, wahai Yusuf? Bicara dengan tenang." Lalu Yusuf berkata, "Jadi semalam aku bermimpi. Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah?" Lalu ayahnya berkata, "Memangnya apa yang kau mimpikan semalam, wahai anakku?" Lalu Yusuf menjawab, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub pun terdiam mendengar cerita Yusuf dan kemudian tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6 yang artinya, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan berkata kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak." Yusuf berkata, "Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang ini." Lalu dia bertanya, "Tapi apa maksud dari mimpiku?" Nabi Yakub menjawab, "Itu satu hal yang harus engkau ketahui, anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu." Kelak lalu Nabi Yakub menciumkan Yusuf dengan penuh rasa cinta. Kepribadian Yusuf yang sopan dan patuh dan menyenangkan menimbulkan rasa iri di hati kakak-kakaknya, dan mereka beranggapan bahwa ayahnya beri kasih terhadap Yusuf. Mereka berpikiran buruk terhadap Yusuf, bahwa ia pintar mengambil hati ayah mereka. Karena Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf, pada suatu malam kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Salah satu kakak dari Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Lalu salah satu dari mereka lagi berkata, "Benar sekali, wahai saudaraku, ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas apa yang sekarang harus kita lakukan, wahai saudaraku?" Lalu di antara mereka memberi susulan, "Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melalui kepada kebudayaan setelah kita bertaubat kepada Allah?" Namun di antara mereka tidak setuju untuk membunuh Yusuf dan berkata, Sebentar, aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi, rasanya tidak pantas. Bagaimana jika kita memasukkan dia ke dalam sumur, agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana saudara-saudara?" Lalu mereka semua pun setuju dengan ide tersebut. Malam hari itu juga perwakilan dari kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf pergi bermain besok. Namun Nabi Yakub menolak karena Yusuf masih kecil. Lalu mereka menjawab kepada ayahnya tidak mempercaya mereka. Sebenarnya timbul kecurigaan di dalam benak Nabi Yakub. Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Sebenarnya Nabi Yakub berat untuk melepaskan Yusuf bersama kakaknya. Lalu mereka terus memaksa untuk pergi bersama Yusuf dan berjanji untuk menjaganya. Namun Nabi Yakub masih saja terdiam. Beliau punya firasat buruk tentang kakak Yusuf yang bisa saja mencelakai adiknya. Lalu Nabi Yakub berkata, "Sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf akan menjadikan kekhawatiran. Kalau diterima segala sedang kamu lengah daripadanya." Lalu mereka kembali meyakinkan Nabi Yakub
bahwa Yusuf akan aman bersama mereka. Sehingga Nabi Yakub mengizinkan Yusuf untuk pergi bersama kakaknya. Dan keesokan harinya, Nabi Yusuf mendoakan agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Perjalanan pun dimulai. Di perjalanan, Yusuf bertanya kepada kakaknya, "Kak, kita ini mau kemana? Kenapa tidak sampai-sampai?" Dan kakaknya menjawab, "Sudahlah Yusuf, bersabarlah. Sebentar lagi kita juga sampai. Nanti puaslah engkau bermain di sana." Lalu Yusuf pun diam. Yusuf sangat berhati mulia, tidak ada prasangka buruk dalam hatinya bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Dan salah satu kakaknya berkata, "Wahai Yusuf, tahukah engkau maksud kami sebenarnya membawamu kemari? Kami sangat menantikan hari bahagia ini." Lalu Yusuf pun menanyakan apa yang akan diperbuat kakaknya. Menyalahkan Yusuf karena semenjak Yusuf lahir, ayahnya selalu mengabaikan mereka. Lalu tangan Yusuf pun diikat. Namun Yusuf berkata bahwa ayahnya juga sangat menyayangi mereka. Namun setelah Yusuf membela dirinya, kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Mereka bahagia dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yusuf. Lalu mereka membawakan baju Yusuf yang berdarah kambing agar ayahnya percaya Yusuf telah meninggal di masa serigala. Lalu mereka pun pergi. Sepeninggal kakaknya Yusuf meringkuk di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 15, yang artinya, "Dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka yang sedang mereka tiada ingat lagi." Demikianlah ayat kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita saling menyayangi satu sama lain, terlebih lagi dalam hubungan kekerabatan sesama muslim. Kedua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Dan ketiga, jangan mudah membenci seseorang karena kelebihan pada dirinya, apalagi sampai menyakiti sesungguhnya. Syaitan sangat pandai membersihkan hal buruk yang akan merugikan diri sendiri.